Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk boleh sharing lagi satu kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu. Judul sermon hari ini adalah Faithful in Every Season. Kesetiaan Tuhan di titik terendah. Ya. Bapak Ibu kalau bicara soal musim ya, sekarang ini banyak banget wabah penyakit ya, apalagi yang lagi booming sekarang itu adalah influenza tipe A. Yang mana juga salah satu triggernya adalah perubahan musim yang mendadak. Yang mana salah satu triggernya dari panas, terus kemudian hujan, terus kemudian nanti berubah lagi cuacanya dan lain sebagainya. Nah, sama dengan musim yang berlalu, ya, tidak selamanya kita melihat hujan itu selalu hujan. Betul ya Bapak Ibu? Ada masanya hujan itu berhenti. Dan tidak selalu kemarau juga terus-terusan kemarau. Ada masanya kemarau itu berhenti. Nah, apa yang bisa kita pelajari ketika musim-musim itu datang dalam kehidupan kita? Kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dari seorang nabi yang nggak lagi ini ya, nggak asing buat kita semua, yaitu Nabi Elia. Kita sama-sama buka di satu Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dengan judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, Bapak Ibu di sini kita bisa sama-sama belajar bahwa di dunia ini musim pasti berubah. Ya, yang tadi seperti saya bilang, ada musim dingin, ada musim hujan, ada musim kemarau, dan lain sebagainya, gitu ya. Ada musim semi yang indah, tapi ada juga musim dingin yang seperti seakan-akan menusuk tulang, gitu ya Bapak Ibu. Dalam hidup kita sering memuji Tuhan saat musim mujizat. Kenapa kok saya bilang musim mujizat? Ya, ketika doa kita dijawab sama Tuhan. Ya, ketika kita minta sesuatu langsung dijawab sama Tuhan. Oh, itu pujiannya bisa 3 album mungkin. Ya, nggak berhenti-berhenti untuk muji Tuhan. Terus kalau ditanyain orang gimana kabarnya, luar biasa Tuhan Yesus baik. Apalagi orang Surabaya ya, nggak cuman cukup ngomong baik, tapi mesti ada baik pol. Nah, apalagi pakai pol. Nah, itu artinya kita sedang memuji Tuhan di saat musim mujizat. Seperti saat Elia di Gunung Karmel, gitu ya. Kita sudah melakukan perkara besar bagi Tuhan. Kita merasa kita ini pasti bakalan luput dari masalah. Kita ini pasti nggak akan nangis air mata. Kita ini pasti akan hidupnya mulus-mulus aja. Terang-terang aja, senang-senang aja. Bahagia wis tidak akan mengenal air mata. Gitu ya. Tapi yang kita pelajari di sini Elia.
Bapak Ibu, kurang hebat apa Elia, Bapak Ibu? Elia ini seorang nabi besar yang menurunkan api dari langit. Ya, dia sudah mengalami fase-fase kemenangan di Gunung Karmel kemarin. Justru saat ada ancaman, ya, Elia ini justru sama seperti kita orang-orang yang biasa mengalami depresi berat dan seperti tepatnya ingin mati. Dia tuh bilang ingin mati ya. Malah depresi dan keinginan untuk matinya ini timbul setelah ia mengalami kemenangan besar. Nah, banyak dari kita saat ini yang mungkin merasa lelah, merasa takut, merasa ditinggalkan Tuhan karena doanya belum terjawab, karena tekanan hidupnya bertubi-tubi gitu ya. Tuhan ini belum selesai kok ada lagi. Tuhan baru aja lewat sebentar, baru aja senyum bentar kok ada lagi. Tuhan, Tuhan, Tuhan dan kita cuman bisa ngomong Tuhan kok gini, Tuhan kok gini. Tuhan kok tekanannya nggak berhenti-berhenti sih. Tuhan kenapa sih? Aku salah apa sih? Aku kenapa sih terus mengasihani diri? Ya, apakah saat kita merasa tidak berdaya itu berarti Tuhan meninggalkan kita? Apakah saat kita merasa doa kita belum terjawab itu Tuhan meninggalkan kita? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Masa sulit yang kita hadapi itu bukan berarti Tuhan meninggalkan. Masa sulit yang kita hadapi itu justru adalah ruang, itu justru adalah tempat ya. Tempat atau kalau saya bilang dalam bahasa seni itu workshop. Workshopnya Allah mau melakukan sesuatu. Ya, ruangnya Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa kita lakukan dengan tangan kita sendiri. Kita belajar dari ayat yang sudah kita baca di 1 Raja-Raja pasal 19 ini, ya, ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Allah ini ternyata peduli pada kebutuhan fisik. Allah tidak hanya peduli Bapak Ibu saat Bapak Ibu menang atas perkara tertentu. Allah tidak peduli akan hal-hal yang terlihat mungkin, oh ya masa depan menikah dengan siapa dan lain sebagainya. Tentu itu pun Allah peduli. Tapi di sini kita bisa belajar juga bahwa poin pertama Allah peduli pada kebutuhan fisik. Kok bisa? Bisa. Di ayat 5 sampai 8 kita melihat Allah itu memberi makan Elia loh lewat malaikat yang disuruh kirim makanan khusus. Nah, kalau dikirim sama abang-abang ya Bapak Ibu abang Gojek ya mas-mas gitu itu udah biasa ya mas-mas Grab dan lain sebagainya. Ini malaikat Tuhan sendiri loh yang disuruh delivery makanan khusus untuk Elia. Saat Elia ini udah lelah, udah putus asa, terus kayak seakan-akan nggak ada lagi harapan. Tuhan itu hadir, tidak menegur, tidak mengkhotbahi Elia, tapi Tuhan mengirim malaikat untuk memberinya makan dan minum. Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh ya. Ia juga Tuhan yang peduli atas kelelahan fisik dan kelelahan mental kita. Ya, sekarang lagi gencar-gencarnya gitu ya. Orang-orang di kampus manapun, di psikologi dimanapun ya, lagi gencar banget tentang mental health issue dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya Gen Z yang mengalami mental health issue. Banyak dari kita juga sebetulnya mengalami mental health issue. Hanya bedanya kalau Gen Z ini berkoar-koar gitu ya. Hanya bedanya kalau Gen Z ini selalu ngomong, aduh mentalku kena, aduh mentalku kena. Tapi Bapak Ibu di sini gitu ya, yang golongan milenial atau boomer gitu ya udah merasa ya dari dulu memang hidup itu sulit kayak gitu ya tapi kita juga nggak pernah berkoar-koar tapi kalau orang-orang yang sekarang anak-anak yang zaman muda sekarang udah mulai berkoar-koar mentalku kena dikit-dikit kayak gitu tetapi justru memang ketika Elia pun mau mati rasanya ya mau menyerah Elia mengalami kelelahan fisik dan mental Tuhan itu peduli kadang Bapak Ibu, langkah rohani yang bisa kita lakukan itu bukan hanya kita ini berperang terus, bukan hanya kita ini harus melakukan sesuatu supaya Tuhan senang, harus gini gitu, harus kelihatan outputnya, tidak. Kadang langkah rohani beristirahat dan membiarkan Tuhan untuk memulihkan kekuatan kita itu pun adalah salah satu langkah rohani. Kenapa saya bilang begitu? Sama ya ketika beberapa minggu lalu ketika saya menyampaikan firman juga di Dorea Pagi,
Saya bilang ya, kalau saya waktu konsul dengan salah satu dosen teknik gitu ya. Kalau kenapa sih kok nggak ada jalan tol menuju ke puncak? Saya pernah tanya gitu. Kenapa sih Pak kok nggak ada jalan tol yang mulus saja menuju ke puncak? Contoh ke Pacet gitu ya. Biar enak gitu loh dari Surabaya ke Pacet. Dari Surabaya kalau kita mau ke Pacet kita harus turun kan ke tol tertentu, ke tol Pandaan. Kemudian kita tetap naik dan jalannya berkelok-kelok dan kadang udah turun dikit naik dikit. Ternyata itu pun ada maksudnya. Ternyata kalau mesin itu digempur terus, mesin itu ditancap gas terus, itu juga nggak baik untuk mesinnya, gitu ya. Ternyata itu juga bisa drain. Ternyata mesin itu juga bisa mengalami kelelahan. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita pinginnya, ayo dong, ayo dong, bisa dong, bisa dong, bisa dong. Kita mau ngegas terus, nggak ada remnya, ya yang ada kelelahan. Ya, makanya langkah rohani beristirahat dan membiarkan Tuhan memulihkan kekuatan kita itu pun adalah langkah rohani dan benar di hadapan Tuhan. Asal bukan males ya Bapak Ibu, asal bukan Bapak Ibu terus ngomong, oh ya aku tak beristirahat, aku tak tidur, nanti kan Tuhan bekerja, nanti kan Tuhan kirim mana. Ya enggak seperti itu Bapak Ibu. Ya karena juga ada firman Tuhan yang berkata, jangan makan kalau nggak mau bekerja, ya kan? Artinya kita juga harus mengupayakan bekerja dengan terbaik. Tapi kalau kita sudah merasa mencoba segala sesuatu, kita sudah berusaha dengan seluruh kekuatan kita, kita juga sudah mengandalkan Tuhan, tapi kok sepertinya jawabannya belum ada. Mungkin langkah rohani yang harus Bapak Ibu tempuh adalah beristirahat dan membiarkan Tuhan bekerja. Nah, kapan langkah-langkah ini butuh? Bapak Ibu juga perlu hikmat dari Tuhan ya. Tanya Tuhan, boleh juga minta bantuan hamba Tuhan untuk berdoa. Apakah betul langkahku seperti ini, seperti itu? Itu sangat boleh, Bapak Ibu ya. Artinya memang Tuhan ini adalah Tuhan yang peduli pada kebutuhan fisik. Tidak hanya kebutuhan kelelahan fisik kita aja, tapi juga kelelahan mental kita pun Allah itu peduli. Ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, poin yang kedua yang bisa kita pelajari, kalau tadi Allah peduli pada kebutuhan fisik dan mental, yang kedua adalah Allah mendengar dan menyadarkan kehadirannya. Di ayat selanjutnya, di ayat 9 sampai 14 di satu Raja-Raja pasal 19 gitu ya. Saya akan bacakan juga. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubah, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu kita lihat di sini di ayat-ayat yang saya bacakan tadi bahwa Tuhan tidak hadir lewat perkara-perkara yang mustahil, lewat perkara-perkara yang dahsyat seperti itu ya. Di angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kemudian ada gempa, tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Datanglah api, tidak ada Tuhan dalam api itu. Justru Tuhan datangnya lewat angin yang sepoi-sepoi. Ya, Tuhan artinya apa? Hadir dalam setiap musim kita. Bahkan Bapak Ibu, tidak harus lewat perkara dahsyat, perkara besar, ya yang saya bilang tadi. Maksudnya apa? Mungkin kalau misalnya kita bilang, wah, tiba-tiba ada orang transfer ke rekeningku 1 triliun, dahsyat, Tuhan ajaib, itu pasti Tuhan. Ya,
Kita tahu bahwa perkara-perkara yang supranatural itu pasti Tuhan gitu ya. Tapi sometimes Bapak Ibu, Tuhan juga hadir dalam keheningan loh. Di sini kita pelajari Tuhan hadir dalam angin yang sepoi-sepoi. Nggak harus lewat perkara supranatural, nggak harus lewat perkara-perkara yang di luar nalar Tuhan hadir. Tapi lewat keheningan pun Tuhan hadir. Bahkan akhir-akhir ini saya merasakan ketika saya merasa sendiri, ketika saya merasa hal-hal yang sepertinya saya senang gitu ya, saya senang dan seperti masanya sudah habis gitu ya, saya merasakan justru pelukan Tuhan yang paling hangat di masa-masa ini. Saya merasakan justru Tuhan sangat lembut, dekat sama saya, dan kadang memang nggak perlu banyak ini ya Bapak Ibu, nggak perlu melihat supranatural dalam kehidupan kita. Hanya kehadiran Tuhan aja, hanya penyertaan Tuhan aja. Itu sudah cukup menguatkan kita. Itu ya. Tuhan hanya ingin kita belajar mendengar suaranya. Tidak hanya mencari tanda-tanda supranatural. Kalau kita lihat Tuhan bisa membuat segala sesuatu perkara yang ajaib, yang hebat, yang dahsyat, kayak gitu ya. Kadang pun kita lupa untuk memberikan diri, memberikan waktu untuk mendengar suara Tuhan dalam keheningan. Mungkin Bapak Ibu dalam keheningan, dalam Bapak Ibu merasa sendiri, dalam Bapak Ibu merasa seakan-akan nggak ada orang yang peduli, seakan-akan ditinggalkan dan lain sebagainya. Mungkin memang Tuhan lagi kangen sama Bapak Ibu. Ya, mungkin Tuhan juga pengen didengar, nggak hanya kita melihat keajaiban-keajaiban pekerjaan tangan Tuhan, tapi kita perlu waktu untuk duduk diam, tenang, nggak ngomong apapun Bapak Ibu, kadang itu cuman ya melihat mengagumi ciptaan Tuhan, ya kemudian kita bersyukur, terima kasih Tuhan bisa lihat langit yang cerah, terima kasih Tuhan malam ini bisa lihat lampu-lampu gemerlap lampu kota yang baik, atau sekedar mengucap syukur karena pagi ini Bapak Ibu bisa melek, pagi ini Bapak Ibu bisa sikat gigi, ya bisa jalan ke kamar mandi, hal-hal sepele yang kadang kita lupa untuk kita bersyukur, itu pun adalah kemurahan Tuhan. Itu ya Bapak Ibu, jadi Allah mendengar dan Allah menyadarkan kehadirannya. Itu poin kedua. Kehadiran Tuhan tidak melulu saat perkara-perkara supranatural hadir dalam hidup kita, tapi kehadiran Tuhan juga bisa dalam keheningan, dalam angin sepoi-sepoi tadi ya Bapak Ibu yang kita baca. Itu pun bisa Tuhan hadir gitu ya. Nggak harus kok kita lihat perkara-perkara fantastis. Tapi kalau kita tahu ada damai sejahtera mengikuti, ada ketenangan mengikuti, dan kita kuat terus, itu adalah juga penyertaan dan pertolongan Tuhan. Lalu poin ketiga, di ayat 15 sampai 18 saya akan bacakan firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Poin ketiga yang bisa kita pelajari, Allah memberi penugasan dan jalan baru. Tuhan tidak membiarkan Elia ini terus bersembunyi di gua. Ya, ia memberikan tugas baru dan menunjukkan bahwa Elia tidak sendirian, masih ada 7.000 orang lainnya. Ya. Artinya sangat baik kalau kita menarik diri sebentar, mencari Tuhan dalam keheningan gitu ya, melihat semua perkara-perkara yang baik yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu itu sangat baik ya. Artinya kita mengucap syukur, kita terus mengapresiasi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang jadi masalah ketika kita ini terus-terusan bersembunyi di goa kita. Ya, goa kita ini apa Bapak Ibu? Mungkin kita lagi sedih, kemudian kita bersembunyi nggak mau ketemu orang, wes nggak mau gini gitu. Bahkan kerja pun udah rasanya udahlah pokoknya datang cek clock, selesai ngerjain to-do list hari ini, laporan ke bos,
selesai pulang ceklok lagi, tidur, makan tidur. Udah, Bu, hidup saya ini sudah di fase survival mode. Ya, bertahan aja udah cukup. No. Anak Tuhan bukan fase hidupnya atau bukan mode hidupnya di survival. Ya, bukan mode hidupnya itu di bertahan. Tapi anak Tuhan itu fase hidupnya atau modenya harusnya di surrender atau berserah. Beda ya Bapak Ibu. Kalau survival Bapak Ibu artinya bertahan pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau surrender, menyerah, berserah, itu Bapak Ibu bertahan pakai kekuatannya Tuhan. Kalau disuruh milih, milih yang mana? Ya milih yang surrender lah Bapak Ibu. Ngapain milih yang survival? Ngapain Bapak Ibu harus mempertahankan semuanya ini pakai kekuatan tangan kita sendiri? Capek, letih, dan kita malah bisa-bisa bisa-bisa malah kita kayak burn out ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa memikir jernih, bahkan setiap keputusan yang kita ambil bisa-bisa salah. Bisa-bisa itu bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita surrender, kalau kita ini berserah, kalau kita ini percaya ada Tuhan yang menuntun, percaya bahwa Tuhan yang dulu yang sama yang buat perkara mustahil dalam hidup kita, juga Tuhan yang sama yang akan buat perkara mustahil ke depannya. Ya udah, surrender mode, berserah modenya, bukan survival gitu ya. Nah, boleh nggak mengingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lalu? Sangat, sangat, sangat boleh Bapak Ibu. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika Bapak Ibu itu tinggal di masa lalu. Waduh, dulu saya ini punya toko 10. Sekarang ya wis nggak ada toko sama sekali. Dulu aku ini gini gitu. Stop untuk melihat ke belakang dan tinggal di masa lalu. Kenapa? Dia saya 43 selalu dituliskan bahwa di ayat 18 sampai 19 ya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya tahu Bapak Ibu, sama seperti tadi Elia punya tugas baru dari Tuhan, dibukakan jalan baru dari Tuhan, gitu ya. Tuhan pun ingin membukakan berkat-berkat yang baru untuk kita. Tuhan pun ingin mencurahkan berkat-berkatnya yang terbaik untuk kita. Ya, hanya yang diinginkan Tuhan untuk kita semua, stop untuk mengenang kegagalan ataupun kesuksesan masa lalu. Nggak hanya orang sukses loh Bapak Ibu yang tertawan di masa lalunya gitu ya. Kadang orang pun takut untuk memulai karena gagal di masa lalu. Contoh, mungkin takut menikah karena dulu itu pacaran hampir jadi, tapi terus nggak jadi. Tapi terus kena lakinya modelnya seperti ini, gitu ya. Banyak teman-teman psikolog dan psikiater saya yang bercerita gitu ya, Bu, sangat-sangat disayangkan kalau banyak wanita zaman sekarang itu seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya secara dari sisi psikologis punya treatment-treatment tertentu seperti itu ya. Nah, ternyata tidak hanya kesuksesan yang menghantui, kegagalan juga bisa menghantui. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Apakah kita mau terus terjebak di dalam kejayaan ataupun kegagalan di masa lalu, atau kita mau surrender mood ke Tuhan. Kita mau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu buka jalan yang baru. Tuhan itu akan buka kesempatan yang baru. Tuhan akan buka perkara-perkara dahsyat yang baru. Kalau saya ini terus-terusan hidup di masa lalu Bapak Ibu ya, entah itu kegagalan atau entah itu kejayaan di masa lalu, saya mungkin tidak bisa berdiri setegar sekarang. Dan itu pun adalah kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, itu pun dukungan yang luar biasa juga dari saudara-saudara seiman gitu ya. Banyak hal-hal yang kadang di masa lalu itu membuat saya takut,
membuat saya juga gemeter gitu ya, membuat saya juga aduh Tuhan enak ya dulu ya, aduh Tuhan pengen balik deh di masa yang lalu, pengen tak kontak lagi orang ini, pengen tak kontak lagi partnerku yang sudah tahu tuh partner itu toksik gitu ya, tapi ketika partneran sama orang ini kok rasanya hidupku baik-baik aja Tuhan ya, pengen tak kontak dah, pengen dah aku dah minta maaf aja dah sama dia, meskipun tidak ada salah, tapi saya berusaha kayak pengen Tuhan untuk kontak lagi supaya kembali lagi kejayaanku, supaya kembali lagi Tuhan aku mengalami masa-masa enak. Tapi terus Tuhan ingatkan terus di ayat Yesaya 43 ini Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kalau Tuhan itu menuliskan, kalau Tuhan itu memberikan firman ini kepada kita gitu ya. Dan kalau firman ini bisa kita baca, bisa kita renungkan, apalagi kita bisa juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kok saya sangat yakin dan percaya bahwa firman ini nggak akan kembali dengan sia-sia. Amin ya Bapak Ibu. Jadi pengen nggak sih mengulang masa-masa kejayaan pengen atau pengen nggak sih nggak kembali ke masa-masa kegagalan di masa lalu ya pengen Bapak Ibu gitu ya banyak hal membuat saya takut ya saya juga pernah em, menjalin hubungan kemudian tidak jadi dan lain sebagainya kalau saya terus-terusan terjebak di masa lalu itu saya tidak akan membuka hati untuk yang baru datang saya tidak akan memberi kesempatan untuk yang baru datang dan akhirnya hidup saya akan dibayang-bayangi oleh rasa takut. Padahal Tuhan sendiri bilang Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Tuhan tidak memberikan roh yang putus asa kepada kita, gitu ya. Jadi artinya apa di sini? Saya pun belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Kegagalan ataupun kejayaan di masa lalu itu sudah selesai musimnya, ya. Sudah tutup buku. Yang sekarang, musim yang sekarang, Tuhan mau buka baru. Musim yang sekarang, musim yang di depan ini, yang ada yang baru lagi. Ada yang akan Tuhan tumbuhkan. Ada jalan-jalan di padang belantara yang akan Tuhan bukakan, gitu ya, yang Tuhan bicarakan selalu, gitu ya. Yang ada yang tumbuh, ya kan, ada padang gurun yang baru yang akan dan sungai-sungai di padang belantara yang akan Tuhan buka. Artinya buka hati, beri kesempatan untuk Tuhan bekerja. Kalau kita sudah selesai melakukan kewajiban kita, ya kenapa kita tidak menunggu waktunya Tuhan, lagi-lagi kairosnya Tuhan ya, yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi jangan seperti Elia ya Bapak Ibu yang menganggap bahwa kalau orang udah hebat, kalau orang udah pernah mengalami kejayaan pasti tidak akan mengalami masalah. Tidak. Justru mungkin masalah, mungkin hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita ini hadir supaya kita ini merasakan Tuhan dalam keheningan, supaya kita punya waktu sela ya dengan Tuhan lebih banyak gitu ya. Nah, padang gurun ini bukan bicara soal letak geografis ya Bapak Ibu, tapi padang gurun yang mungkin kita sekarang hadapi itu juga adalah lokasi hati kita ini seperti apa sih? Di mana kita mungkin merasa sendirian, kering, ingin menyerah, itu adalah padang gurun juga dalam hidup kita, gitu ya. Orang-orang yang banyak berlaku hebat pun ya tidak luput dari masalah kok. Kalau kita mau lihat Tuhan, kok aku gini 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 sih, kok aku mesti gini gitu. Jangan mengeluh. Elia aja yang juga melakukan perkara-perkara hebat bagi Tuhan, dia pun tidak luput dari masalah dan rasa takut. Tapi Elia tidak menyerah. Ya, Elia jujur di hadapan Tuhan. Nah, lalu yang bisa juga kita pelajari di sini, guanya kita ini apa masing-masing kita. Kalau Bapak Ibu ini merasa gua ketakutannya dan lain sebagainya, ayo dibawa ke Tuhan. Jangan sampai gua-gua kita ini terjebak, kita terjebak dalam gua kita sendiri. Kita terjebak dalam gua depresi kita sendiri. Kita terjebak dengan gua yang menurut kita benar kok aku hidup sendiri, gak butuh orang lain, gak butuh bantuan orang lain. Jangan Bapak Ibu, ya. Jangan bersembunyi di goa, berhenti sembunyi. Jangan lari dari kenyataan atau lari dari persoalan. Hadapi Bapak Ibu. Seberat apapun hadapi. Ya, ada beberapa operator di pabrik ya gitu ya, yang selalu penagih pinjolnya itu telepon ke pabrik sampai anak-anak pabrik itu teleponnya itu dibuka gitu supaya nggak nyambung gitu ya. Terus ketika kita meeting, dia minta waktu, boleh nggak ngobrol sama kamu? Dia ngomong gitu ke saya, oh ya boleh, apa mas gitu. Terus dia cerita.
Sambil dia cerita tuh saya tuh cuman ngomong, Tuhan aku nih ya pengen bantu tapi aku nih nggak punya duit untuk membantu dia kayak gitu. Wong banyak sekali Bapak Ibu ya. Terus Tuhan beri hikmat deh, Ayu ini harus ngomong apa sama orang ini Tuhan. Karena kasihan kerjanya bagus gitu ya. Lalu singkat cerita, aku harus gimana M? Dia manggil saya M gitu ya. Aku harus gimana M? Saya cuman ngomong sama Mas ini, yang supervisor saya ini, saya cuman ngomong, Mas berdoa ya, sama-sama anak Tuhan kan kita. Berdoa ya, dan semua itu pasti akan ada jalan gitu ya. Aku nggak bisa bantu tapi aku cuman berusaha kasih saran gimana kalau misalnya di email CS-nya pinjol-pinjolnya, karena dia nggak hanya punya satu pinjol Bapak Ibu, banyak sekali pinjolnya. Di email CS-nya merendahkan diri, ngomong baik-baik, saya bukan orang yang mau menghindar, saya bukan orang yang mau dicap galbay gitu ya, gagal bayar gitu ya, saya bukan yang mau dicap uang prestasi dan lain sebagainya, tapi saya cuman mampu sekian. Nggak masuk akal utangku banyak, coba mas, coba gitu ya, nanti kan tetap recordnya jelek di bank. Slik bodoh amat sama slik, bodoh amat sama nilai recordnya dia di bank, saya ngomong gitu ya, bodoh amat mas sama itu semua. Yang pasti harus kamu hadapi, jangan lari, jangan terus kantor yang jadi masalah lah. Kan kalau repot ya Bapak Ibu, kalau harus supplier telepon atau dari instansi pemerintahan telepon kan nggak bisa diangkat, nggak bisa masuk karena anak-anak anak-anak CS buka gagang teleponnya kayak gitu ya, itu kan juga merugikan kantor. Saya bilang gitu, coba di email, ayo tak bantui, tak bikinin narasinya, tak bikinin draftnya, suratnya seperti apa, saya ngomong gitu ya. Dia coba Bapak Ibu, artinya di sini bahwa mungkin tidak perlu kita mikirkan harus selesai gitu ya, harus selesai tepat, tapi kadang Tuhan itu juga pengen kita ini belajar dewasa dengan menghadapi. Ya, karena saya yakin, saya percaya Tuhan juga akan buka jalan. Sama seperti dia saat ini juga masih bergumul, Bapak Ibu. Saat ini juga masih berusaha memberesi satu persatu kegagalannya, salah satu persatu hal-hal yang kesalahannya yang pernah dia buat di masa lalu. Tapi saya belajar di sini bahwa ada tanggung jawab yang muncul, ada keinginan yang keluar dari goa. Jadi jangan takut, hadapi realitanya. Bahkan saya ngomong sama dia, kamu kalau butuh lawyer, kamu kalau butuh penasihat hukum, ayo tak bawa ke temanku. Nggak harus mahal, ya, nggak harus. Nanti pakai namaku, saya bilang gitu. Ayo, ayo tak ajak karena ini masih teman baik, saya bilang gitu. Supaya dia juga enak gitu loh Bapak Ibu. Jadi akhirnya di sini juga belajar bahwa yaitu hadapi ya, apa yang menjadi padang gurunnya Bapak Ibu atau apa yang menjadi goanya Bapak Ibu dihadapin. Sakit penyakit dihadapin Bapak Ibu. Ya, karena tanggung jawab itu yang butuh. Kalau kita ini dibilang orang dewasa, ya, apalagi kalau Bapak Ibu udah lama mengenal Tuhan, pasti pengennya jadi dewasa rohani dong ya. Nah, orang dewasa dan orang anak-anak itu pasti beda di sisi tanggung jawab. Kalau anak-anak habis makan, ya udah geletakin piringnya selesai, nggak punya tanggung jawab Bapak Ibu. Tapi kalau orang dewasa habis makan cuci piring, itu sudah salah satu responsibility atau tanggung jawab. Sama kalau kita ini mengaku kita ini udah dewasa secara rohani, kita pun punya tanggung jawab yang lebih yang dituntut sama Tuhan. Karena juga firman Tuhan ngomong siapa yang tahu lebih dituntut lebih. Nah itu yang harapan saya juga muncul gitu ya. Lalu kalau selain kita belajar untuk menghadapi realita, berhenti menoleh ke belakang, gitu ya, lalu berbicara jujur sama Tuhan, ya, curahkan isi hati kita dengan jujur kepada Tuhan. Kayak tadi, Elia ditanya itu, Elia, kamu apa kerjamu? Ya, lalu Elia jawab 2 kali loh Bapak Ibu, Tuhan tanya di sini ya, di ayat 9 dan di ayat 13 Tuhan tanya, apakah kerjamu di sini hai Elia? Elia jawab jujur. Elia ngomong, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, ya. Lalu dia meruntuk, lalu dia bilang ini itu. Dia bicara jujur. Ngomong aja Bapak Ibu jujur sama Tuhan, ya. Nggak perlu takut sama ancaman apapun. Nggak perlu takut Bapak Ibu mau ngadepin masalah apapun, nggak perlu takut gitu ya. Yang pasti bilang sama Tuhan kerinduannya Bapak Ibu apa, kemudian ya unek-unek ya sedihnya diungkapinnya tuh pertama ke Tuhan. Jangan diungkapin nyari hamba Tuhan dulu. Wong cuman hamba Tuhan Bapak Ibu, ya kan? Itu pun adalah orang yang sama seperti kita orang biasa. Apakah Bapak Ibu tidak rindu juga langsung ngomong sama Tuhan? Ya,
langsung ngomong sama pemberi berkat, nggak perlu lewat perantara ya. Bu, saya udah nggak kuat, saya udah pengen dikuatkan, saya boleh nggak minta tolong hamba Tuhan untuk mendoakan? Itu boleh ya, tapi nggak perlu kita mendewakan hamba Tuhan lebih daripada Tuhannya ya. Jangan Bapak Ibu, itu pun nanti akan eh, menjadi kutuk untuk hamba Tuhan itu karena didewakan lebih daripada Tuhan. Jangan. Yuk balik ke Tuhan, datang kepada Tuhan, ceritakan ketakutan, ceritakan kemarahan. Tuhan tuh siap mendengarkan setiap detail dari Bapak Ibu. Bahkan kalau ngamuk, ngomong sama Tuhan. Saya akhir-akhir ini Bapak Ibu, kalau mau ngamuk, ya, saya tuh udah berusaha cuma nahan napas, gitu toh. Dah, daripada saya marah dan marahin orang gitu ya, karena udah banyak banget nih dar-der dor-duar dalam kepala saya masuk kamar mandi Bapak Ibu. Saya nangis ya, saya cuma ngomong, Tuhan aku ngamuk sama orang itu, Tuhan pengen tak jejek. Kalau saya itu ngomong gitu sama Tuhan, pengen tak jejek, pengen tak serondul. Kenapa kok orang itu gini gitu. Dah Tuhan tolong, aku keluar dari kamar mandi ini, aku mau beres, aku mau punya kasih, aku mau praktek kasihmu. Nggak gampang Bapak Ibu, praktek kasih itu nggak gampang. Apalagi kalau orang terdekat yang menyakiti kita. Betul ya, rasanya pengen, gitu ya. Rasanya pengen dibungkus, dibuntel, ditali, dilempar ke laut. Gitu ya. Meski saya bisa deadlift beratus-ratus kilo dan orang itu kuat saya angkat, ya, tapi saya tidak melakukan itu gitu ya. Saya tidak ingin muncul di headline Jawa Pos gitu ya. Seorang anak muda, seorang wanita muda mengangkat siapa gitu terus melemparkan ke laut, kan ya saya nggak ingin konyol ya Bapak Ibu ya. Beritanya berita konyol, nggak mau. Jadi cerita jujur ke Tuhan, datang ke Tuhan, stop bersembunyi dari goa, ya hadapi, kemudian juga stop mengingat-ingat kejadian di masa lalu. Entah itu kegagalan, entah itu kesuksesan, sudah berhenti. Karena setiap musim ada waktunya. Dan setiap musim ada Tuhannya. Ya, itu yang perlu kita percaya. Kalau saat ini musimnya masih musim nangis, ya, musimnya masih musim nangis, jawaban doanya belum dijawab sama Tuhan, percaya aja nanti juga ada musimnya. Bapak Ibu ketawa, bahkan bisa sampai nangis karena jawaban-jawaban doanya lebih indah daripada yang kita bayangkan. Itu yang membedakan anak-anak Tuhan, ya, membedakan anak-anak Tuhan dengan dunia ketika menghadapi masalah. Kalau dunia udah selesai, Bapak Ibu, udah nggak mau lagi untuk eh, berjuang. Ya, tapi kalau anak-anak Tuhan itu beda, pengharapan dan imannya kuat dalam Tuhan, ya, karena pengharapan itu tidak sia-sia. Itu yang dunia nggak punya. Kalau kita mengaku anak Tuhan, ayo, ya, hadir terus, cari terus wajah Tuhan, ngomong jujur sama Tuhan, kepenginan kita apa, unek-unek hati kita apa, ngomong oh Bapak Ibu sama Tuhan, karena Tuhan tuh peduli. Ya, tadi kita belajar juga dari Elia, Tuhan peduli juga kebutuhan fisik Bapak Ibu, Tuhan peduli kebutuhan mental Bapak Ibu, Tuhan ingin hadir bahkan di saat keheningan lewat angin sepoi-sepoi tadi, dan juga Tuhan peduli untuk membuka jalan baru dan memberikan jalan baru untuk Bapak Ibu. Doa saya, semoga apapun musim Bapak Ibu saat ini selalu dikuatkan sama Tuhan, ya. Ingat aja quotes-nya tadi ya yang saya utarakan. Setiap musim ada waktunya dan setiap musim ada Tuhannya. Jadi jangan takut, jangan khawatir selama kita jalannya benar, jalannya lurus, ya gandol Gusti terus, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.